dapat menerima rancangan APBK Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2020 untuk disahkan menjadi kanun APBK tahun anggaran 2020 dengan catatan sebagai berikut. Pertama, fraksi PDI Perjuangan memandang perlu adanya peningkatan PAD melalui penertiban sumber pendapatan daerah pada sektor yang belum maksimal, termasuk peningkatan PAD tersebut perlu kiranya revisi terhadap kanun retribusi daerah. Terkait penambahan PAD sangat diperlukan kajian potensi pajak dan retribusi daerah untuk menghitung potensi pajak, estimasi kebocoran pendapatan daerah dalam strategi penggajian pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang lebih maksimal. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk menggunakan anggaran dengan efektif, efisiensi dan akuntabel serta tepat waktu. Dalam hal peningkatan pelayanan dasar kesehatan pada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan mengurangi jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Gati Guru, serta untuk lebih cepatnya penanganan terhadap pasien, maka fraksi PDI Perjuangan mendorong peningkatan status puskesmas untuk menjadi GLOS sesuai kebijakan Menteri Kesehatan baru-baru ini. Puskesmas dijadikan rumah sakit pratama. Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu peningkatan wisata Aceh Tengah melalui program desa wisata atau kampung wisata dan menggali sektor-sektor wisata lainnya. Seiring bergulirnya dana desa yang semakin meningkat jumlahnya, tahun 2020 lebih kurang 72 triliun lebih, maka fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah melakukan penyelarasan perencanaan kampung dengan perencanaan kabupaten. 6. Dalam peningkatan kualitas pendidikan, perlu kiranya penataan pendidikan dengan sistem unggulan dengan berbasis kompetensi baik guru maupun siswa. Dan dalam peningkatan sumber daya manusia, fraksi PDI Perjuangan memandang penting dalam hal pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, baik di jenjang S1 dan S2. Hal ini selaras dengan program nasional dalam rangka peningkatan program sumber daya manusia. Fraksi PDI Perjuangan memandang penting penataan sekolah baik dari ketersediaan dan pemerataan guru dan keberadaan sekolah yang berdekatan yang berakibat kepada ketiadaan siswa. Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap publik, fraksi PDI Perjuangan memandang perlu dilakukan penataan terhadap infrastruktur kantor yang lebih representatif dari tingkat SKPK sampai tingkat kecamatan. 9. Untuk penataan wilayah administratif kampung, kecamatan, kabupaten, perlu kiranya dilakukan penataan tabel batas kampung, kecamatan dan kabupaten yang berbentuk menganut sistem digitalisasi. 10. Fraksi PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya perihal pembubaran Masjid Raya Muhammad Takimah Kabupaten Aceh Tengah dengan sebelumnya tentu melakukan musyawarah mufakat dengan semua unsur masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan revisi terhadap Kanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung. Dalam rangka penertiban dan penataan aset daerah, maka fraksi PDI Perjuangan memberikan pertimbangan kepada Bupati Aceh Tengah untuk melakukan penjualan terhadap aset Medan, yakni BES Medan Sumatera Utara, dan untuk digantikan dengan yang lebih representatif. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan khadam masjid, bilal masjid, imam masjid, dan khatib serta guru pengajian, TKA dan TQA serta TBA, fraksi PDI Perjuangan mendorong Bupati Aceh Tengah untuk mengeluarkan surat edaran atau peraturan bupati atau konsultasi dengan reja kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tengah untuk mengadopsi kesejahteraan dimaksud terhadap dana kampung atau dana desa. Melawan radikalisme dan terorisme, maka fraksi PDI
PDI Perjuangan mengajak seluruh komponen pelaksana pemerintahan daerah untuk bersama-sama melakukan penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Karena melawan radikalisme ini, penanaman wawasan kebangsaan bukan hanya tugas dari Kesbangpol, melainkan adalah tugas kita bersama-sama.